Jadi kalau Anda melihat seorang anak kecil yang ketika kecil gitu riang dan bebas dan berani, dan kemudian 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun sudah menjadi pendiam, ini yang salah orang tuanya. Jadi dasar dari kehidupan itu ada freedom, kebebasan. Dan tujuan hidup adalah joy. Nah, kolomnya adalah I want to feel good. Saya ingin merasa nyaman, merasa senang. Nah, mulai dengan ngomong gitu ya, bisa disebutkan 10 kali kalau belum ketemu. Tapi nanti akan mulai berubah. Ada yang dianggap lebih penting atau ditakutkan. Misalnya tidak menjalankan. Nah, dia belum melihat value-nya juga. Nilainya dari itu, dan berarti mungkin dia belum pernah merasakan sampai yang benar-benar bahagia. Jadi itu masih berupa teori. Bicara cerdas, pasti ada solusi. Bersih-bersih untuk menuju hidup sukses dan diterima oleh siapa saja. Karena kalau kita bau, belum tentu bisa diterima. Sekarang pertanyaannya, apa yang dibersihkan? Yang dibersihkan adalah, sudah pasti, badan kita. Yang dibersihkan adalah, ini dia, pikiran kita. Yang dibersihkan adalah hati kita. Yang dibersihkan adalah kesehatan kita. Semua orang tahu teori itu. Semua orang tahu akan hal-hal yang berhubungan dengan sehat. Sehat jasmani, sehat mental. Akan tetapi, apakah semua orang mau menjalankannya? Nah, di situ kekotoran pikiran kita karena kebiasaan yang sudah kita lakukan. Itu yang kita bersihkan. Bersama siapa? Bersama Ibu Miranda Rumi. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pak Arta, terima kasih sudah mengundang saya. Ibu, selamat datang di tempat kami. Pada kesempatan ini kita mau belajar, Bu. Sebelum kita belajar, saya ketemu Ibu baru 2 menit. Kita sudah langsung bicara tik kamera di sini. Saya ingin tahu, Bu, Ibu siapa ya? Apa yang Ibu, aktivitasnya Ibu, dan apa yang Ibu lakukan sebagai profesi. Silakan, Bu. Oke, itu selalu pertanyaan yang sulit buat saya, Pak Arta. Karena mulainya dari mana gitu. Banyak yang sudah saya lakukan, dan mungkin juga karena saya udah 63, jadi banyak yang telah saya lakukan dalam hidup. Tapi mungkin kita bisa mulai dengan yang saat ini saja, ya. Jadi saya saat ini adalah life coach, trainer atau fasilitator, kemudian speaker, dan ya ada mentor, kadang consulting, kadang yang lain-lain juga. Tapi itu yang terutama, life coach, trainer. Itu yang 2 profesi yang sangat-sangat saya sukai. Life coach, trainer. Life coach itu dari coaching side, terus trainer juga. Apa saja itu, Bu? Kalau life coach ya life, masalah kehidupan. Jadi masalah kehidupan, siapapun yang tidak happy atau punya ketidakpuasan atau pain dalam hidupnya, biasanya ketemu saya untuk itu. Jadi life coach itu mungkin bisa disebut ada unsur psikologisnya, ada unsur mentalnya, dan ada unsur counseling. Kemudian seperti juga personal trainer, ada unsur di situ. Jadi kalau coaching itu setiap sesi itu ada tujuannya, ada hasilnya, ada hal yang dituju supaya ada progres. Dan lebih jelas progresnya. Kalau boleh saya bicara agak sedikit tidak baik. Itu adalah orang-orang yang mungkin mengalami kehilangan jati diri. Itu adalah orang-orang yang kehilangan rasa percaya diri. Itu adalah orang-orang yang
notabene sudah terlanjur dan tinggal menjalankan ini meskipun dalam hilangnya jati diri ini. Banyak manusia atau teman-teman kita yang merasa seperti itu, Bu. Ya. Apakah ada cerita-cerita itu yang datang ke Ibu? Ya, itulah sehari-hari keseharian saya. Jadi bisa dari hal yang sangat sederhana, misalnya tidak bahagia, hubungan yang tidak baik, dan dalam bisnis ataupun dalam pribadi, atau misalnya sebagian besar klien saya itu atau coachee saya sebut adalah C-listers atau individual yang sebetulnya strong people, strong, smart, beautiful. Tapi ada sesuatu yang missing dalam hidupnya. Entah itu ya setelah digali-gali ternyata sebetulnya core-nya itu semua hampir sama ya. Jadi kalau Bapak bilang itu jati diri, kalau saya mungkin menyebutnya itu sebagai ya jati diri atau worth ya, kalau bahasa Inggrisnya itu worth, value atau nilai dirinya sendiri yang merasa mungkin saya tidak cukup baik, saya kurang, atau saya entah yang merasa saya sering diabaikan, diremehkan, kurang dihargai dan lain-lain yang seperti itu. Jadi kembangannya dari situlah kira-kira. Merasa tidak cukup, merasa tidak baik sehingga merasa tidak layak atau tidak pantas untuk dikasihi, ya. Jadi merasa kurang, something yang kurang dalam hidupnya. Dan itu tidak tergantung dari berapa sukses, berapa kaya, berapa pintar, ya. Tidak jadi tergantung banyak itu, Bu, ya? Tidak ada hubungannya sama sekali. Ya. Kenapa, Bu? Kenapa manusia merasa tidak dihargai? Kenapa manusia tidak dipandang? Kira-kira apa saja penyebab-penyebabnya, Bu? Oke. Jadi ini kayaknya Bapak mungkin merasa tidak kekurangan dalam hal itu ya. Kalau saya lihat dari ininya. Tapi sebetulnya jauh lebih banyak yang merasa something is lacking, something yang kurang atau not good enough. Itu yang paling umum. Merasa harus menjadi lebih baik dari yang sekarangnya. Ya ini bisa panjang lebar nih Pak Arta. It's okay ya, kita buka ya. It's okay. Nah jadi itu semua berasal dari ketika kita kecil. Asal mulanya. Ya, ketika kita lahir sebagai manusia itu sebetulnya sudah lengkap. Sudah punya merasa percaya diri, merasa tidak punya ketakutan. Berani ya kalau kita bisa lihat anak-anak kecil ketika mereka masih kecil itu mereka sangat bebas. Nah, ketika mulailah ada influence atau pengaruh dari orang tuanya. Ini tergantung orang tuanya juga belief sistemnya, programmingnya itu seperti apa. Nah, mulailah ketika mulai kecil, misalnya jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, ini tidak baik, itu tidak baik. Nah, nilai-nilai ini mulai dimasukkan. Nah, anak yang tadinya bebas, ingin berbicara, ingin mencoba, ingin mengeksplorasi, mulai ada judgment atau berupa influence yang masuk. Jangan begini, jangan begitu, itu apa kata orang, malu nanti, jangan nangis, malu sama tetangga misalnya. Nah ini sebetulnya ya dari orang tuanya memikir ini sesuatu yang baik dan memikir bahwa ini yang perlu diajarkan. Nah tapi disinilah mulai hilangnya jati diri seseorang. Itu pengaruh, Bu ya? Sangat, ya, karena bukankah itu, mohon maaf Bu, bukankah itu sudah berproses? Dan saya melihat orang-orang yang tidak merasa percaya diri, tidak dihargai, tidak dihormati, itu justru orang-orang yang sudah punya anak atau berkeluarga. Kalau saya perhatikan, Bu. Itu hasilnya. Jadi dari awal, misalnya nih, seorang anak dia melakukan sesuatu terus ditegur sama orang tuanya, itu salah, itu jelek, atau kamu jelek, apa itu salah, itu lebih parah lagi. Kamu ini nakal, ya. Jadi kata-kata seperti itu sudah menimbulkan sesuatu yang sebenarnya diterima secara tidak nyaman oleh seorang anak. Karena dia dengan melakukan itu dengan innocent, ya, dengan apa itu, dengan tulus lah, dengan tidak memikir ini sesuatu yang salah.
Nah, jadi misalnya dia sangat having fun, sangat asik, menyenangkan buat dia, tapi sekarang yang menyenangkan ini disalahkan. Ya, nah dari situ misalnya sekarang timbullah, oh berarti saya salah. Berarti, nah kalau saya salah, terus misalnya orang tuanya menghukum atau menyalahi, memarahi, sekarang timbullah suatu kesimpulan dalam dirinya. Oh berarti kalau saya gini nanti saya nggak disayang. Sebenarnya pikirannya itu. Betul. Dia tidak memikirkan bahwa ini salah apa tidak ya, tapi dia hanya pikir ini nggak enak sekali kalau dimarahin, kalau disayang. Apakah si anak ini tidak berpikiran, oh orang tuamu seperti itu tujuannya demi kebaikanmu loh? Tidak pada umur 2 tahun, 3 tahun. Itu baru terbentuk setelah kognitifnya ada 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, dan itu pun sebetulnya diarahkan oleh orang tuanya untuk orang tuaku baik gitu. Orang tua itu selalu benar. Nah, itu belum tentu benar. Karena orang tuanya pun datang dari premis ya, bahasa Indonesia saya nggak tahu apa premis itu. Jadi pemrograman ataupun kesan yang apalah yang terbentuk pada dirinya ketika dia masih kecil. Nah, jadi sekarang anak kecil bilang, ini kalau saya begini saya nggak disayang. Saya tidak menerima rasa disayang yang menyenangkan itu saja sebetulnya ya. Nah dia tergantung, biasanya sih melalui protes dulu. Nah setelah sekian kali dimarahin, sekian kali disalahkan, akhirnya dia melemah, dia punya jati dirinya itu ya, dan kemudian ya udah deh nurut aja. Nah jadi kalau Anda melihat seorang anak kecil yang ketika kecil gitu riang dan bebas dan berani, dan kemudian 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun sudah menjadi pendiam, ini yang salah orang tuanya. Bukan itu dikatakan sebagai anak penurut? Konsep penurut ya, itu orang tuanya pengen anaknya jadi penurut. Tapi secara anak, secara jiwa, kalau bapak pun atau siapapun yang di sini yang mendengarkan, refleks balik, menurut itu melepaskan jati dirinya. Dia harus mengikuti kemauan orang lain. Ya. Nah, sekarang seberapa besar, mana lebih besar pengaruhnya? Kalau dia merasa dia tidak sanggup, tapi pasti pernah ada protes. Dan di mana dia melihat ternyata aku lebih sakit lagi, lebih menderita lagi kalau aku protes, lebih nggak disayang atau dihukum. Udah kamu di kamar aja, nggak diajak ini, nggak dikasih ini, right? Sehingga akhirnya dia jadi muncullah rasa takut, muncullah rasa tidak berdaya karena orang tuanya yang ngatur. Ya, nah itu orang tuanya, dari sisi orang tuanya menyenangkan, anak saya menurut, betul, anak saya baik. Tapi dari sisi anaknya sendiri, di sanalah dia mulai kehilangan jati dirinya. Wow. Dan itu nanti munculnya keluarnya itu sampai dan ketika dia dalam usia 2 atau 3 atau di bawah 5 gitu ya, sudah berkesimpulan saya harus menjadi anak baik. Saya harus menjadi anak menurut, atau jangan sampai bikin orang marah atau orang tua marah, tapi itu nanti akan menjadi program pada dirinya. Jangan sampai saya bikin salah, nanti konsekuensinya buruk. Jadi bisa jadi orang yang takut mengambil resiko, takut disalahin, takut gagal, itu salah satunya. Atau menjadi ini benar nggak ya, harus tanya orang tua dulu. Nah itu tidak punya confidence. Ya, nah terus apa lagi? Atau jadi super achiever. Saya harus super achiever itu harus jadi yang terbaik, harus yang terhebat, terpintar di kelas dimanapun, karena itu dapat pengakuan. Jadi tujuannya sebenarnya hanya mendapat pengakuan, kemudian saya disayang, saya diterima, ya. Tapi bukan karena dia benar-benar ingin gitu. Maksudnya ya inginnya karena ingin disayang, ingin diakui. Nah disinilah sudah kehilangan orang-orang itu, kehilangan dirinya. Dan ini sangat umum, hampir semua orang mengalaminya. Betul. Dan keluarnya nanti sebagai kompensasi. Apa itu, Pak? Kompensasi entah ingin dihormati, ingin mencari pengakuan, ingin kelihatan, ya dengan segala macam cara. Ya misalnya entah aktor atau apa. Tapi
saya mengatakan gini, ini bukan sesuatu yang disalahkan ya, bukan di blame, bukan di judge, dan bukan salahnya sebetulnya. Jadi kalau kita melihat orang ini begini begitu, kita mungkin ngejudge. Tapi core-nya itu sebetulnya itu bukan salah mereka. Mereka tumbuh menjadi seperti itu. Jadi apapun yang dialami orang saat ini, yang dilihat, yang kelihatan, dan segala gejolaknya, segala pertarungan dalam dirinya, itu semua hanyalah hasil dari apa yang terjadi dan dia terima dan dia interpretasi ketika dia kecil. Mohon maaf Bu, yang Ibu sampaikan maju mundur lagi. Artinya, oh ini tidak benar, tetapi bukan saya menyalahkan. Nah itu gimana? Sekarang saya hampir tidak memakai kata benar dan salah ya. Karena tidak ada yang benar dan salah. It is what it is. Ya. Nah sekarang tergantung orangnya. Are you happy about who you are right now? Misalnya gitu. Dan kalau nggak happy ya selalu ada choice. Jadi semua manusia itu ada choice, ada freedom untuk menjadi siapa dia mau. Itu pilihannya gitu. Nah tapi pilihannya itu kadang terasa seperti tidak ada pilihan, no choice, karena choice yang ada itu tidak menyenangkan, menakutkan. Entah itu harus ambil resiko, entah itu nanti mungkin dijudge orang, entar gimana sih orang ini takut itu. Nah sehingga seolah-olah itu tidak ada choice. Jadi orang-orang bilang ya aku nggak punya pilihan, aku harus lakukan itu, and that is not true. Kita mendidik anak Bu. Oke. Atas pengetahuan kita dididik oleh orang tua. Kebiasaan orang tua kita memperlakukan kita waktu kecil, kita lakukan hal yang sama kepada anak-anak kita. Ya. Tingkat keberhasilan orang tua untuk pengakuan di lingkungannya, oh kamu berhasil mendidik anak yang penurut. Ya. Penurut. Ya. Nah sekarang ternyata pendidikan anak yang penurut ini tidak selalu benar juga, karena dia kehilangan atas dirinya dia, kebebasannya dia. Oke. Kadang-kadang, oh apa yang diprioritaskan di situ nanti atas hasil daripada perilaku tersebut. Oh yang dihasilkan adalah, oh hidup ini hanya sebatas mencari pengakuan. Yeah. Saya supaya diakui baik, saya supaya diakui nurut sama orang tua, dan saya harus diakui dapat juara-juara di mana-mana. Pengakuan. Kadang Bu saya menggembor-gemborkan hidup ini, ternyata memang hanya untuk mencari pengakuan. Kadang-kadang, karena mungkin ini hasil dari kelahiran saya mungkin Bu ya. Oh saya pun juga berkata ke teman-teman, hidup ini hanya untuk cari pengakuan. Kita dandan untuk supaya kita diakui gagah. Kita olahraga supaya kita diakui badan kita bagus. Punya mobil bukan fungsi transportasinya, akan tetapi fungsi atas pengakuan tersebut. Mobilnya dia kalau di Bali pakai Ferrari umpamanya, dengan meskipun jalannya berlubang-lubang, tapi kan pengakuannya bagus. Nah, makanya saya sekarang kadang-kadang menggembor-gemborkan Bu. Bahkan kita, mohon maaf Bu ya, ini saya curhat juga nih jadi sama Ibu nih. Kadang-kadang kita di lingkungan teman-teman bicara di depan orang, diskusi, hanya pingin kita diakui hebat aja Bu. Ini benar apa enggak benar kan bukan di situ poinnya. Akan tetapi poinnya adalah, oh saya bicara apa-apa menggebu-gebu. Itu hanya pingin diakui saja Bu. Makanya saya menyimpulkan di umur saya 50, Ibu sekarang 63, oh hidup ini ternyata hanya sebuah pengakuan. Kalau saya balik bertanya buat Ibu sekarang, hidup itu untuk apa ya Bu ya? Apa yang kita cari? Oke, saya akan buat sesimpel mungkin ya. Jadi dasar dari kehidupan itu ada freedom, kebebasan. Dan tujuan hidup adalah joy. Kebahagiaan, joy itu kadang dengan happiness sedikit beda ya. Joy itu mungkin lebih dalam, lebih kesenangan, senang gitu ya, dalam hidup itu senang, enjoy, itu joy. Dan kemudian hasilnya adalah growth atau pertumbuhan, tumbuh.
untuk tumbuh ya. Karena sebetulnya itu kita mulai dari tumbuh nih. Tumbuh itu adalah sesuatu yang natural. Kita lihat di sekitar kita, tanaman tumbuh, nggak usah diapain, harus tumbuh. Dan manusia juga sebenarnya selalu tumbuh. Dan sel-sel kita pun selalu berubah dan berganti ya. Dan manusia kalau halnya sama-sama aja, nggak ada perubahan, pasti bosen kan? Nggak suka. Ketika ada sedikit challenge, terus ada, wah jadi semangat nih, ada yang dicoba, di sanalah orang, ternyata saya bisa, atau saya melakukan sesuatu yang belum pernah saya lakukan. Itu sebetulnya bentuk-bentuk tumbuh. Kadang orang bilang, saya nggak suka perubahan, tapi sebetulnya it's not true. Itu datang dari suatu ketakutan. Karena perubahan itu dianggap nanti akan menimbulkan sesuatu yang tidak nyaman buatnya. Maka dia bilang, saya nggak suka perubahan, saya tuh maunya semua sama. Nah, ada juga orang yang ingin mengontrol apa-apa di sekitarnya supaya aman dan nyaman saja buat dia. Tapi sebetulnya itu tidak membahagiakan, tidak menyenangkan ujungnya. Mungkin, ya sekarang nyaman ya aman. Tapi next thing comes lagi, takut lagi atau khawatir lagi ya. Nah sekarang kita balikkan ke freedom. Nah freedom tadi saya sudah sebutkan bahwa kita itu selalu punya choice. Nah ini orang kadang lupa bahwa kita itu punya choice. Nah joy ini yang menarik untuk direnungkan misalnya sebetulnya. Ketika Bapak mengatakan, buat saya ujung-ujung pengakuan. Ya, pengakuan itu ketika Bapak mendapatkan pengakuan, apa yang Bapak rasakan? Bapak ingin joy. Kepuasan. Iya, kepuasan itu joy. Ya, jadi feeling good. Ya, ujung-ujungnya disederhanakan feeling good. Ya, you just want to feel good. Nah, mendapatkan pengakuan itu salah satu strategi. Oh, kalau saya dapat pengakuan, saya akan feel good ya. Nah itu bisa dengan pengakuan. Nah pengakuan ini ada lagi strateginya. Nah misalnya dengan berpakaian baik, dengan berferrari, dengan punya barang bermerek, atau punya bisnis hebat, atau ya punya popularitas misalnya seperti itu. Itu strategi yang kalau itu punya dari Bapak adalah yang Bapak tahu dan Bapak lakukan. Ini my strategy, gitu. Meskipun tidak dipikirkan, tapi itu adalah cara untuk mendapat pengakuan. Karena kemudian dengan mendapat pengakuan, Bapak merasa atau berpikir atau berharap akan bisa merasa feeling good. Jadi ujung-ujungnya sangat simple. Everything that we do is to feel good. Nah tadi kalau kita mundur lagi dari apa yang disampaikan oleh Pak Arta soal orang tua kita ingin kita sukses atau ini, sehingga itu menjadi pengakuan pada dirinya dari lingkungannya bahwa dia adalah orang tua yang baik atau orang tua yang sukses kan, berdasarkan sukses anaknya. Nah jadi ujung-ujungnya itu sebenarnya orang tuanya aja yang pengen feel good. Ya. Tapi anaknya dengan diakui menjadi feel good juga, Pak. Ya itu karena dibentuk seperti itu, diajarkan, kalau kamu terkenal, kalau kamu sukses, kalau kamu punya istri yang nurut, misalnya kayak gitu ya. Jadi yang, nah biasa kan kalau cari mantu juga gitu kan. Betul. Mantu yang nurut, yang apalah dengan segala kata yang mudah-mudahan tidak terlalu cerewet, tidak terlalu ingin itu dan mau ngikutin ya, misalnya kayak gitu. Kalau nggak tahu saya Bapak udah punya mantu apa belum atau sedang mencari. Tapi dari semua itu ujung-ujungnya feeling good, dan that is what joy is. Nah, jadi kalau kita bisa lihat, I just want to feel good. Nah, sekarang yang mungkin keliru ya. Jadi saya nggak bilang salah ya, keliru. Jadi orang, saya harus misalnya harus sekolah tinggi supaya nanti dapat pekerjaan bagus, supaya pekerjaan dapat duit banyak. Nah, terus nanti saya kelihatan sukses supaya saya bisa happy. Itu kan? Nah, sebetulnya happy itu bisa didapatkan saat ini juga, Bapak. By wanting to feel happy and by feeling happy atau joy atau apapun itu. Tidak melalui tahapan pengakuan dulu. Bisa happy. Bisa. Gitu. Nah, ketika
Ya ini yang saya ajarkan juga ya dalam coaching saya atau dalam training saya. Ketika itu sudah dicapai happy-nya itu, ini jadi nggak penting. Bukan jadi sebenarnya ketika sudah happy, ini jadi tidak terlalu dominan lagi. Dan Bapak bisa bilang actually I can do this. Saya bisa lakukan ini, saya bisa lakukan itu. Tidak harus melewati yang strategi yang tadi dipikirkan, entah diajarkan atau dilihat dari sekitarnya. Nah itu kalau kita lihat strategi itu kan selalu butuh biaya, waktu, dan energi. Tidak harus nyicil mobil baru dulu, kita harus happy ya. Iya, jadi kita pikir kita mau beli, misalnya gini, nggak apa-apa. Proses pemikirannya, saya pengen beli mobil, saya pengen happy. Nah, pokoknya saya pengen beli mobil baru dulu. Nanti kalau saya punya mobil baru, juta. Ya. Berarti saya dapatnya mobil second. Iya. Oh, saya pengen happy punya mobil, tapi beli mobil 500 juta. Happy punyanya, Bu. Tapi cicilan per bulannya nggak happy. Iya. Dan itu kan bebannya berat ya. Nah, artinya itu cara-cara yang kurang tepat untuk feeling good itu. Pengakuannya kita dapat cara-cara yang merepotkan. Kan seperti tadi butuh biaya, biaya, waktu, dan energi kan. Itu costnya tinggi. Nah sekarang sebenarnya strategi kita nggak perlu jauh-jauh gitu. In the end, ujung-ujungnya saya tuh cuma mau happy. Sebetulnya bisa dicapai. Nah ketika sudah sampai bisa merasakan itu, kita ngelihat sebenarnya saya nggak perlu tuh punya mobil segitu, karena kan I just need, misalnya saya hanya perlu jalan, ya, dan ternyata saya happy, dan nanti sampailah kepada fase atau stage di mana I don't care. I don't care about what people think, ya. Saya nggak peduli apa yang orang pikirkan, karena saya udah happy. Banyak saya sudah ketemu orang-orang, Bu, teman-teman, pengusaha juga, yang sudah berkata, aduh Pak Arta, saya nggak peduli itu. Ya, ujung-ujungnya kan akhirnya setelah berusaha, setelah mungkin untuk mendapatkan 200 juta ataupun 500 juta harus kerja keras. Dan mungkin ada yang dikorbankan. Ya, jadi kebahagiaan pribadi atau harus kerja keras, atau harus meninggalkan keluarga, bikin orang lain juga kehilangan misalnya. So cost-nya banyak. Jadi bukan hanya dari cost time, money and energy, tapi emotionally, mentally, physically juga banyak cost-nya. So why not just be happy? Why not focus on that? Terus nanti, I can just, misalnya saya bisa happy dengan entah naik motor naik mobil pokoknya jalan, merasakan angin ya, segar gitu, bisa bergerak dari sini. Ternyata dengan mobil hebat ya, saya itu bisa pindah dari sini ke sini misalnya. Jadi muncul pikiran-pikiran seperti itu Pak, yang simple yang ternyata it makes you happy. Saya pernah ngobrol dengan pendeta, Bu, orang muda. Ya. Karena Ibu, ternyata hidup itu yang kita cari adalah feeling happy, feeling good, ya. Saya pernah ditanya, kamu mau nggak supaya kamu bahagia terus? Kata dia, Bu. Kita sharing, Bu, ya. Ya, please. Kamu mau nggak kamu bahagia terus, kata dia. Loh, mau dong. Nah, apa nama pendeta Buddha? Bante. Oh, mau Bante. Gampang. Caranya gimana? Makanya dalam ajaran agama itu selalu pakai yang namanya feel, rasa. Ya. Beliau bilang, rasa. Terus kamu latih diri kamu, apapun yang kamu lakukan, berikan rasa itu. Bahasa kerennya dia bilang, jiwai, katanya dia. Pada saat kamu bisa menjiwai apapun yang kamu lakukan, di situ kamu akan menemukan kebahagiaan yang hakiki. Jalan kaki kamu jiwai, kamu akan menemukan kebahagiaan itu. Saya bicara sama Ibu sekarang, saya jiwai, nikmati, kan kebahagiaan itu ada di sini. Tidak harus menunggu hal yang lain-lainnya lagi. Nah, ternyata kebahagiaan itu bagi dia itu hanya masalah rasa. Dan rasa itu dilatih dengan blended. Menjiwai apa yang kita lakukan pada hari ini. Maka kamu akan menemukan kebahagiaan itu dengan cara cepat, katanya. Benar ya, Bu, ya?
Itu elemennya benar. Saya tambahkan lagi, Bapak mau bahagia? Saya tanya. Sangat mau, Bu. Oke. Sangat mau. Itu yang kita mau. Ya, ujungnya kita mau. Dan kebahagiaan yang bukan semu. Ya, kebahagiaan yang tulus dan ikhlas dari dalam diri. Jadi saya akan kupas sedikit ya dari apa diambil. Dia katakan feeling. Dan it's so true. Feeling itu adalah barometer atau guidance kita, tahu kita ada di mana saat ini. Dan dengan itu yang inilah kebebasan bisa dipakai. Jadi misalnya gini, Bapak tahu kan not feeling good sama feeling good tahu bedanya. Ya, feeling good sama not feeling good itu bau. Itu aja yang paling simple. Dan ketika kita merasa not good, apapun itu, kesel, marah, kecewa, sedih, takut segala macam, pokoknya hal yang membuat kita tidak feel good, itu pasti lagi fokus pada sesuatu yang tidak kita inginkan. Ya. Nah, ketika we feel good itu pasti lagi fokus dengan sesuatu yang kita inginkan atau kita want, yang kita mau lah, ya. Jadi subjek dalam hidup itu hanya dua, yang diinginkan sama yang tidak diinginkan. Benar nggak? Betul, Bu. Ketika sesuatu terjadi, situasi yang tidak kita inginkan, tidak kita prefer, kita biasanya terganggu, tidak nyaman. Nah, feeling kita sebenarnya udah kasih tahu, this is not useful for you, misalnya gitu ya, tidak berguna. Atau ini sesuatu yang sebenarnya kamu tidak inginkan, tapi kamu fokus di situ, perasaannya jadi nggak nyaman. Nah, masalahnya dengan kita, dengan manusia, seringkali fokusnya itu yang tidak sukanya, tidak diinginkan itu fokusnya lama. Terus kenapa ini terjadi, terus dipikirin, terus ngerasa nggak enak, terus semakin dipikirin, iya ini kayak dulu juga pernah terjadi, semakin nggak enak, terus mungkin kenapa sih orang itu melakukan gitu, dia pikirin tentang orang lain, apa motifnya, jadi berkutat di situ, lama, ya, nah lama di situ, nah kita semakin jadi nggak nyaman, feeling tidak enak, lebih tidak enak lagi, sampai akhirnya at the end of the day, misalnya pada akhir hari, misalnya kita mulai dapat satu WhatsApp nih, yang pesannya mungkin tidak terlalu enak gitu ya. Nah terus kita pikirin kenapa sih orang ini, dan mikir nanti kalau ketemu saya mau ngomong ini, mau jelasin, mau benerin, mau apa segala macam. Tapi fokus kita di situ. Nah terus mungkin dia pikir nanti gimana, wah segala macam. Nah ini kadang-kadang orang, bukan kadang-kadang, sekarang kan sering ada istilah overthinking ya. Cara menghilangkan pikiran itu, Bu. Saya akan bantu ya. Nah jadi, nah itu terus. Itu perlu disadari bahwa ketika kita fokus di situ, itu membuat kita menjadi semakin terpuruk, ya, sehingga akhir hari dengan satu pesan yang simpel itu udah capek, udah nggak bisa fokus, udah nggak baik lagi gitu, maksudnya nggak baik dalam artian jadi marah-marah sama orang, jadi kasar gitu ya, karena kita lagi mikirin ini. Bahasa kerennya, Bu. BT. Ya. Jangan fokus kepada masalahnya, tapi fokuslah pada solusinya. Oke, belum tahu solusinya. Kita belum tahu solusinya nih ya. Karena cari solusi, nah dari tempat itu, Bapak, kalau mencari solusi itu nggak bakal dapet, karena kita dalam yang terpuruk, dalam tempat yang sebenarnya kita tidak mau, atau lack of ya. Lack of itu sesuatu yang lagi sedang tidak kita inginkan. Ya, tidak inginkan atau tidak ada. Tidak ada solusi. Ya, jadi tidak bisa ketemu ketika solusi. Karena sedang berkecamuk emosinya, terus overthinking, ini gini, nanti salahnya gini, nanti dia gimana gitu ya. Pikirannya itu banyak gitu, tergantung kita punya background. Nah, itu jadi sadari bahwa saya lagi nggak nyaman, itu aja. Pertama mulai sadari tanpa harus ke ceritanya, harus menjelaskan, harus cari tahu nih telepon ini kenapa sih dia ngomong gini misalnya gitu ya. Kata kuncinya jadi, sadari ini tidak nyaman, itu saja. Dan saya tidak suka, I don't want gitu ya. Saya tidak mau merasa seperti ini. Itu punya pilihan, tapi ini belum nih, stepnya ada habis ini, ya. Jadi itu sadari, akui bahwa ini sesuatu yang saya tidak suka dan saya tidak mau ngerasa apalah. Jadi mungkin situasinya, tapi di bawah situasi itu ada perasaan saya dicuekin, saya tidak dihargai, saya merasa nggak pede atau apalah ya. Itu ada feelingnya. Nah jadi apa nih? Saya ngerasa kayak
apa tuh? Saya tidak berdaya, misalnya gitu ya. Nah, itu disadari, diakui. Nah, sekarang to move from there, yang paling gampang, sebenarnya apa sih yang saya ingin rasakan saat ini? What do I want to feel right now? Ya, daripada berkutat di situ, mikirin gimana caranya, harus gini. Nah, semakin kita mikir kita harus ngapain, semakin kita terpuruk karena kita tidak tahu biasanya. Ya, tidak tahu harus ngapain, harus orang ini kayak gini, gimana ngadapinnya. Berarti justru kita harus bertanya. Iya, jadi pusing di situ kan, kita pusing-pusing nanya, mungkin harus tanya orang atau komplain ke orang atau curhat lah segala macam, which is a lot of time, waste, energi maupun kalau saya bilang real estate. Jadi real estate di kepala kita itu kita ambil banyak untuk masalah ini gitu misalnya ya. Nah, sekarang kita bisa jump dengan sangat cepat. Misalnya ya, bukan misalnya lagi, yaitu apa sih yang sebetulnya saya ingin rasakan saat ini. Jadi instead of merasa nggak dihargai, saya ingin lawannya kan, saya itu ingin merasa dihargai. Nah, fokuslah di situ. Oh, saya ingin merasa dihargai. Kalau saya dihargai, terus saya bakal ngerasa apa ya? Nah, kalau bisa dapat itu lebih bagus lagi. Saya tuh merasa aman, merasa tenang, merasa senang, happy. Nah, itulah sebenarnya yang diinginkan. I want to feel happy sebetulnya. Bu, pertanyaannya, merasa aman, nyaman, happy itu datang dari diri kita, apa karena lingkungan kita? Nah, pertanyaan yang luar biasa bagus. Tidak dari luar. Itulah pilihan kita. Kita tidak bisa. Tidak dari luar. Tidak dari luar. Itu hanya trigger ya. Jadi lingkungan pemantik kita tidak mungkin. salahkan hal itu. Iya, jadi kita akhirnya tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Maksudnya tidak perlu, bukan tidak bisa ya. Bukan tidak perlu, karena di sini kita punya kontrol yang luar biasa dan power yang luar biasa. Kita bisa memilih kita mau pilih apa. Termasuk juga kita feel not good, feel marah, feel merasa dilecehkan, merasa di ini. Padahal kalau jujur ya, kalau kita tanya, kamu memang maunya melecehkan saya? Pasti jawabannya tidak. Cuman kita interpretasinya. Merasa ya, rasa. Nah, jadi kalau tadi dibalikan dengan apa yang dikatakan Bante, it's about your feeling. Nah, itu feelingnya. Maka saya tanyakan, ini feelingnya apa sih situasi ini? Kayak apa ya? Nah, kalaupun nggak punya jawabannya, bilang, just not feel good. Itu juga boleh, Pak. Terus how do you want to feel? I want to feel good. Nah sekarang udah tahu ya. Sekarang ternyata saya cuma mau feel good. Kadang-kadang kita nggak tahu, apalagi kalau lagi overthinking, lagi bercamuk, nggak tahu nih apa ya, nggak tahu mau feel apa. I just want to feel good. I want to feel better. I want to feel good. Ya, nah sekarang itu aja. I want to feel good. I want to feel good. Nanti mulailah sambil senyum. I want to feel good. Ini fokusnya berpindah, Pak. Tadi yang fokusnya di kolom kiri itu, yang don't want, yang tidak disukai, kamu kita kok mulai suka fokus. Saya, kamu kok melecehkan saya, kamu kok tidak menghargai saya. Itu pindah kolom. Pindah kolom. Nah, kolomnya adalah I want to feel good. Saya ingin merasa nyaman, merasa senang. Nah, mulai dengan ngomong gitu ya, bisa disebutkan 10 kali kalau belum ketemu, tapi nanti akan mulai berubah. Mulai lebih tenang, itu rasa, Pak. Bapak bisa coba kalau mau. Pikir sesuatu yang negatif, gimana rasanya, terasa di badannya gitu ya, kaku, tegang. Nah, sekarang Bapak, I want to feel good. Nah, tentang misalnya Bapak pikirkan ya suatu situasi yang Bapak nggak suka. Nah, Bapak tahu, I don't like that feeling. I want to feel good. Just sekarang fokus aja, nggak usah dipikirin ceritanya, nggak usah dipahami. I just want to feel good. I want to feel good. Dan Indonesianya apa ya bahasa itu? Saya ingin merasa nyaman, merasa senang, merasa happy atau merasa ya tenang, merasa puas. Itu kata-kata lain. Merasa mudah ya. Kalau bahasa Inggris saya suka pakai ease. Ease itu artinya tidak ada stres, semuanya itu flowing. Itu merasa mudah gitu. Nah, itu rasa. Terus nanti tiba-tiba seolah itu terasa, Pak. Mulai badannya mulai rileks, pikirannya mulai lebih kosong, lebih tenang, dan I can feel that, saya bisa rasakan, mulai dirasakan. Nah, kalau udah bisa mulai dirasakan, itu sebetulnya vibrasinya sudah terasa, sudah ada. Jadi kadang kita sangat fokus dengan yang negatif sampai ke pemahaman kita atau pengetahuan kita tentang yang positif-positif atau yang diinginkan, yang menyenangkan itu sangat sedikit. Ya, mungkin pernah ketemu orang yang
sering komplain. Betul. Ya itu pasti nggak happy dan mungkin sakit. Biasanya ujung-ujungnya sakit. Kadang-kadang bangga Bu akan kekomplainan itu dan mencari perhatian atas Ya, kekomplainan itu. betul. Oke Ibu, saya mau pindah ke kolom sebelah sekarang. Saya seneng nih. Kolom 1 adalah kolom yang saya tidak dihargai, saya tidak dihormati, saya tidak mendapatkan pengakuan apa-apa di situ. Tapi di kolom satunya adalah I feel good. Ya. Saya merasa nyaman, saya merasa bahagia. Puas juga Nah, bisa. tentu saya merasa nyaman, saya merasa bahagia. Kayak sekarang saya melihat Ibu, oh Ibu kok kelihatan happy di umur 63 tahun. Ibu kok kelihatan bahagia. Ibu kelihatan menarik dilihat, enak dilihat, dan lain sebagainya. Tentu itu adalah contoh-contoh kepribadian. Cara duduk, cara bicara, cara menatap orang, cara Ibu berpakaian. Oh, itu akan membuat orang feeling good ngelihat kita. Kalau orang feeling good ngelihat kita, berarti kita juga feeling good, Bu. Nah, Ibu ada trik di situ, Bu. Hal yang sederhana sekali, kadang-kadang kita melupakan bagaimana kita berjalan dengan baik atau benar, bagaimana kita berduduk ria, bagaimana kita menatap, bagaimana kita bernapas katanya sekarang, supaya feeling good itu terus terjaga. Ibu ada trik Bu untuk mempertahankan kebaikan itu? Oke, Pak Arta ya. Sebetulnya apa yang tadi saya sampaikan itu yang saya praktekkan. Ya, jadi kalau Bapak tahu dulu juga saya sangat kacau. Ya, tidak happy. Jadi meskipun ya boleh dikata pintar, boleh dikata bisa bergaul, mungkin lebih cantik dulu ya dibanding sekarang ya. Jadi tapi tidak punya rasa percaya diri, Pak Arta. Kenapa, Bu? Iya. Jadi ya itu yang tadi saya bilang itu, trauma-trauma semacam itu ya. Jadi selalu merasa, karena saya datang dari keluarga yang sibuk dan tidak punya waktu untuk mendengarkan, atau dan juga banyak kritik. Boleh dikata lebih banyak kritik, hampir semuanya kritik daripada apresiasi. Jadi yang kelihatan yang kurangnya, yang salahnya. Ya, jadi dengan segala macam apapun. Padahal saya misalnya juara kelas, tapi ada aja gitu yang selalu. Jadi komunikasinya lebih what is wrong, apa yang kurang, apa yang salah. Mohon maaf Bu, saya potong. Ada satu kebiasaan, bahkan itu kebiasaan saya mungkin juga Bu, kebiasaan orang pada umumnya, entah itu kepada anak, entah itu kepada orang lain Bu. Ya. Senang sekali melihat yang kurang. Senang sekali kita mengatakan kurangnya Ibu atau mengatakan kurangnya siapapun untuk menaikkan level kita, Bu. Exactly. Jadi memang itulah ya, itu datang dari perasaan, misalnya gini ya, tadi dengan contoh saya, itu membuatkan saya itu merasa tidak berarti, tidak berdaya, tidak menarik, tidak interesting dan segala macamnya itu. Nah, itu kompensasinya saya ingin merasa berarti, merasa didengar, merasa dipandang, merasa diakui. Nah, salah satu caranya adalah membuat yang lain lebih rendah sehingga saya merasa lebih tinggi. Karena dari kekurangan itu, Pak, itu lack itu ya yang saya omongkan, yang di kolom kiri lah. Ya, yang tidak mau. Nah, itu jadi, dalam kolom kiri itu semakin kita berkecamuk di sana atau berlama-lama di sana, itu semakin terjadi, itu namanya law of attraction ya, hukum tarik menarik lah. Jadi apapun yang kita fokuskan itu akan terjadi, jadi akan kita alami. Nah, yang alami mungkin bukan eventnya sendiri, bukan situasinya sendiri, tapi perasaan, saya merasa nggak dihargai. Nah, akan sering ada event-event yang menyebabkan saya merasa tidak dihargai karena fokusnya di situ. Saya nggak rasa, ini bener kan, saya lagi nggak ngerasa, orang nggak menghargai saya gitu. Bu, saya mau ini. Jadi tahap selanjutnya ini, Bu. Oke, tahap selanjutnya belum selesai nih, Pak. Tadi kan kita udah di kolom kanan nih, atau di kolom yang kita mau ya, yang feeling good. Mau ke ini, Bu.
kita sudah mengerti teori. Nah, Bapak kan mau tahu gimana saya bisa begitu. Boleh. Nah, ya. Nah, itulah yang saya maksud. Ya, oke. Jadi dengan ada di kolom kanan itu, ketika kita mulai fokus, jadi saya belajar dari orang yang saya sendiri juga sangat kritis ya, suka menyalahin orang, melihat yang jelek-jeleknya aja. Nah, saya tahu itu tidak menyenangkan sebetulnya, tidak nyaman. Nah, situ sekarang saya belajar mengapresiasi. Nah, cara paling cepat untuk bisa mengapresiasi dengan what is ya. Jadi apa aja tanpa harus itu apresiasi dengan syukur sedikit beda ya. Karena syukur itu saya tuh sangat beruntung, bersyukur punya istri baik. Nah, kalau istrinya nggak baik gimana? Nah, ya, punya karir yang bagus, punya bisnis bagus. Nah, kalau nggak bagus gimana? Ya, nah jadi apresiasi itu ini enak ya, anginnya enak. Saya merasa bersyukur ini jalan ada yang buat, jadi saya bisa kesana kesini. Jadi pikiran-pikiran seperti itu, Pak. Tapi ada caranya yang mana semua orang bisa melakukan. Ketika kita sudah bilang, oke, saya mau feel good. Nah, ucapkan itu kira-kira sampai ngerasa mulai ada perubahan. Tidak harus langsung feel good ya, tapi just feeling a bit better. Nah, dari situ terus rasakan. Semakin itu dirasakan, itu kayak energi itu jadi kayak tabungan dalam diri kita. Ya, semakin kita bisa ngerasakan itu menjadi sesuatu yang jadi bagian, bukan lagi sekedar teori atau sekedar harapan, tapi badannya, sel-selnya semua bisa ngerasakan. Nah, dari situ kalau sudah merasa enak nih, aku merasa lebih tenang, merasa mulai enak ya. Nah, sekarang ya ini biasa saya ajarkan di kelas ya. Nah, jadi Bapak terus enak. Nah, ini sebagai step, sebagai cara. Coba bayangkan ketika Bapak merasa lebih nyaman itu, gimana mukanya kalau Bapak melihat ya? Cerah. Iya, jadi lebih cerah. Mungkin saya jadi melihat diri saya itu lebih senyum, lebih rileks. Ada yang bilang glowing, berbinar-binar matanya gitu ya. Terus saya jalannya gimana ya? Nanti kebayang tuh, jalannya jadi lebih nyaman, lebih melenggang lah gitu ya. Terus kalau saya bicara dengan orang gimana? Terus kebayang nanti, saya bacanya lebih rileks, lebih santai, nggak buru-buru, nggak berusaha membuat orang itu mengikuti pendapat saya. Misalnya saya bisa lebih rileks saja. Nah, jadi dari situ itu kita mulai melihat jati diri kita yang sebenarnya ingin kita kita inginkan, dan itu sebenarnya sudah ada gitu. Jadi cuman mengingat, sebetulnya mengambil kembali, karena dasarnya sudah ada. Ketika kita masih kecil lahir itu we are perfect ya. Jadi kita sebenarnya sudah sempurna dalam arti itu. Nah, jadi ketika membayangkan itu, nah nanti jadi ini lagi-lagi kita mentrain brain kita, mentrain otak kita. Jadi punyalah dia tahu vibrasi itu. Semakin sering itu dilakukan, jadi nanti otomatis gitu. Jadi kalau saya nggak mikir lagi ya. Jadi ya apa adanya, dan tentunya dengan jauh lebih bisa pivot ya, dalam bahasa Inggris itu pivot. Jadi dari merasa tidak nyaman, not feeling good ke feeling good, itu jadi semakin cepat. Ya, kalau dulu saya kecewa atau apa itu bisa 2 minggu, bisa 1 bulan, bisa 6 bulan. Kesel, sedih, marah sama orangnya, benci sama orangnya. Nah, sekarang bisa lebih cepat. Jadi ya memang sebetulnya apapun yang nggak nyaman itu harus jadinya seperti flash. Jadi cuman begini aja, terus pindah, udah. Jangan lama-lama di situ. Pindah kolom. Iya, pindah kolom. Nah, jadi jangan dimanjakan, jangan dicerita-ceritakan ke mana orang, karena semakin kita cerita, semakin kita berpikir. Apalagi terus nanti ada yang bilang, iya tuh saya tuh juga, lebih masuk ke vibrasi yang itu lagi. Right? Ini menarik, Bu. Ibu menggali yang namanya Maha Guru yang ada di bumi ini, Bu. Dalam diri kita. Maha Guru yang ada dalam diri kita ternyata memang batin kita. Kata dalam ajaran saya, Bu. Maha Guru itu adalah mendengarkan suara hati, mendengarkan suara batin. Nah, suara batin itu adalah suara Tuhan katanya, Bu. Nah, ternyata setelah kita feeling good, muka kita glowing, hati kita cerah, bahagia, akan muncul
seperti apa jalan kita, seperti apa kita duduk, seperti apa kita bicara, Ya. dan seperti apa kita berpikir hanya dengan dasar hati kita merasa nyaman. Benar. Berarti Benar, di ya. situ dulu diperbaiki, Bu ya. Ya, kembali ke Nyaman. yang hakiki. Hakiki. Ada juga, Bu. Teman-teman kita sudah tahu teori itu, Bu. Sudah tahu pengetahuan itu. Sudah mengerti semua dasar-dasar itu. Dasar-dasar hidup sehat, dasar-dasar hidup bahagia, dasar-dasar hidup sukses. Tetapi tidak mau menjalankan atau mau menjalankan tetapi tidak tekun. Oke. Karena ada yang dianggap lebih penting atau ditakutkan. Misalnya tidak menjalankan. Nah, dia belum melihat value-nya juga. Nilainya dari itu, dan berarti mungkin dia belum pernah merasakan sampai yang benar-benar bahagia. Jadi itu masih berupa teori. Saya harus itu, misalnya pakai dengan kata harus ya. Jadi kata harus dan mau itu buat saya penting sekali. Oh, saya harus jadi begitu. Saya harus jadi orang ini. Nah, ini harusnya ini apa? Dari mana? Apa harus karena nanti dapat sesuatu atau dilihat orang atau diajarkan agama atau supaya dihargai orang tua misalnya seperti itu ya. Nah, harusnya ini kenapa harus? Kenapa bukan mau? Ya. Nah, mungkin juga karena belum pernah merasakan, jadi tidak ada insentifnya. Kalau sudah pernah merasakan pasti bakal mau terus, nggak mau yang, makanya seperti saya bilang sekarang saya pindahnya itu cepat karena nggak mau berlama-lama menderita, nggak nyaman gitu. Pindahnya harus cepat karena tidak mau. Harus ya. Tidak harus, Bu. Tidak harus, saya mau cepat karena saya tidak mau menderita. Jadi tidak ada keharusan, Pak. Makanya saya bilang kita itu bebas, mau menderita boleh, mau happy boleh, gitu kan? Berarti itu pilihannya ada di kita. Ya, jadi orang-orang yang Maunya sekarang apa? menderita itu pilihan. Misalnya Bapak bilang kan udah tahu, udah ada jalannya, bisa kalau perlu ketemu life coach misalnya ya, atau training, atau baca buku, atau cari apa. Oh, masalahnya dia belum mau. Dia belum mau kan? Nah, ini pilihannya, dan biasanya pilihannya itu masih ada yang menurut dia lebih menarik atau lebih, nah menariknya ini bisa banyak macam. Mungkin masih takut, nanti kata orang apa kalau saya begitu, nanti saya berubah, nanti apalah segala macam, atau nanti saya kehilangan yang dia pikir kebebasan, jadi nanti saya harus suci. Nah, sebenarnya itu bukan seperti itu ya. Nah, kadang pikirannya kan pindahnya itu saya harus jadi orang yang Tidak melakukan harus hal yang benar kayak gitu kan. Saya lagi mencoba untuk menginput dalam diri saya nih, Bu. Oh, tidak harus, itu mau. Ya, coba dipindah karena Ya. harus itu rasanya itu agak berat, Beban, energinya Bu, ya. berat. Belum melakukan udah beban. Iya, belum Karena melakukan, harus. harus. Nah, harus itu biasanya keluar dari sebenarnya dirinya sendiri. Tapi saya setuju, Bu. Saya punya pengalaman dipersekusi orang bertahun-tahun. Di apa? Dipersekusi, Bu. Persekusi, oke, ya. Bertahun-tahun. Saya tidak bisa bernyanyi, akan tetapi karena kehidupan lifestyle, saya memaksakan diri saya bernyanyi. Otomatis nada saya dore, 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 dore. Oke. Mi nggak nyampe, bahkan tidak tahu. Ya. Bahkan saya dipegang, jangan nyanyi press, bikin malu kita semua. Oh, saya merasa dipersekusi itu. Ya. Bertahun-tahun loh, Bu. Jadi dijadikan bahan. Ya, dijadikan olok-olokan, Ya. ecek-ecekan. Akhirnya saya mau bernyanyi. Saya mau. Dengan saya mau bernyanyi, saya belajar di YouTube dan lain sebagainya. Oke. Singkat cerita, Bu, saya bisa mengajarkan kepada anak-anak saya, nih ada istri saya juga. Hidup itu bukan masalah bisa atau tidak bisa ternyata. Ya. Kelemahan saya yang paling dasar adalah bernyanyi, Bu. Dan karena saya punya kemauan kuat untuk mau bernyanyi, Ya. ternyata saya mampu melakukan itu sekarang. Dan sekarang enjoy menyanyi? Sangat enjoy, Bu. Bahkan ntar lagi kita mau nyanyi nih. Ya. Ibu bila berkenan gabung sama kita, Cynthia. Ya. Saya nggak tahu nyanyi apa. Karena saya selalu menekankan kepada anak-anak, kepada istri saya juga sekarang, hidup itu bukan masalah jangan berkata bisa, saya tidak bisa.
Saya tidak setuju, Bu. Kelemahan saya yang paling fatal tuh di situ. Dan ternyata kata kuncinya adalah mau apa tidak. Nah, sekarang Ibu saya dengar kata-kata ini bagus sekali, saya bersemangat. Oh, hidup itu masalah pilihan. Kamu mau sehat apa mau sakit? Kamu mau bahagia atau mau menderita? Apa mau kamu? Itu semuanya tergantung, bukan masalah harus, tapi masalah mau. Nah, karena kamu belum mau menjalankannya, ya kamu nggak akan berjalan. Karena kamu belum mau konsisten, maka kamu tidak akan bisa konsisten. Itu masalah mau atau tidak mau. Ya, memang itu mau tidak mau. Tapi mungkin juga saya perlu tekankan, kadang orang tidak tahu. Tidak tahu. Ya, maunya itu, gitu ya. Nah, tidak maunya itu sebetulnya ada alasannya. Nah, ini yang perlu dikupas. Nah, ini mungkin disinilah ranah saya. Nggak maunya itu kenapa gitu? Apa yang ditakutkan atau apa? Apa sih? What is really going on gitu? Karena lihat kan, oh ini happy, tapi saya mau tapi, ya. Nah, kata tapi juga sesuatu yang saya ini saya ingin tapi, nah kemudian dia menjelaskan kenapa dia nggak bisa, kenapa ya jadi justifikasi, rasionalisasi, memberi alasan, defensif, ya segala macam. Karena masih ada ketakutan, suatu yang dia takut yang sebenarnya hanya datang dari pikiran aja. Pikiran bahwa kalau saya lakukan itu apa nih? Nah ini yang kadang orang tidak mau untuk membongkar. Dia pokoknya aku takut, udah jangan kasih aku gitu. Misalnya saya ada contoh nih, satu ibu yang dia tuh sangat takut sama anjing gitu. Nah tapi anaknya punya anjing. Nah anaknya, suaminya itu tahu ibu ini takut punya anjing dan itu dimanjakan ketakutannya. Jadi pokoknya supaya mamanya jangan sampai takut nih, ya. Instead of bisa juga ibu ini, oke, kenapa saya takut sama anjing? Ya, cari atau kalau dicari pasti ketemu karena itu selalu berupa fobia atau trauma ya. Nah, itu bisa dikejar, bisa dicari. Nah, karena kalau tidak sebetulnya dia menyusahkan keluarganya. Oh, ada mama datang, oke anjingnya harus dipindahin. Semuanya itu jadi berpusat kepada ketakutan si mamanya ini, padahal anaknya dan keluarganya semuanya yang lainnya sangat suka dengan anjing gitu ya. Nah, itu buat saya itu satu contoh. Oh, saya nggak bisa nyetir, ya udah gitu. Tapi kenapa? Karena sebenarnya kalau nggak bisa nyetir mobil atau nyetir motor, itu kan kita kehilangan kebebasan sebetulnya. Ya, jadi selalu tergantung sama orang. Tapi dia suka gitu, dia pokoknya aku nggak bisa. Udah pokoknya kayak gitu, bukan aku deh. Itu bukan aku deh. Nah itu yang sering kali. Aku tipenya orang gini. Nah itu hanya sebetulnya kalau saya dengar itu ya, Pak Arta, dia menceritakan lukanya. Bu, boleh nggak saya bertanya, Bu? Silakan. Apa yang Ibu takut di saat ini, Bu? Yang saya takutkan saat ini, kemarin ada pertanyaan terus saya bilang kayaknya saya nggak ada, tapi sebetulnya kemarin saya ketemu sesuatu yang saya masih takutkan. Dan ini masih saya proses ya, masih saya kerja. Masih ada unsur kalau saya tidak dianggap mumpuni gitu ya. Tapi itu meskipun itu jauh udah lebih berkurang. Nah itu kadang masih ada, dan ketika saya sadar, misalnya saya ngelihat, kok dia bisa ya, kok dia hebat, kok dia nah itu terus saya sadar, saya balikan ke diri saya, I feel, saya merasa saya nggak berdaya atau saya merasa kurang. Nah berfokuslah apa sih yang ingin rasakan. Saya ingin merasa puas misalnya, merasa senang gitu, merasa joy. Nah saya fokuskan. Jadi itu kayak pengikisan gitu Pak ya. Jadi kalau mau dibilang apa yang masih ditakutkan itu seperti itu. Tapi kalau soal takut mati, takut apa kata orang itu sudah jauh lebih sedikit. Lebih spesifik. Lebih sedikit. Jadi sudah nggak terlalu ngefek gitu. Karena saya tahu prinsip ini. Ketika muncul ketakutan. Boleh saya tanya Bu? Ya. Apakah Ibu takut gagal? Takut gagal sekarang jauh lebih tidak peduli. Kalau dulu iya. Kalau dulu saya sangat takut. Waduh nanti kalau nggak salah, nanti kalau nggak bagus, kalau nggak sukses, nanti terutama itu karena itu datangnya dari kebiasaan dikritik itu Pak. Jadi selalu ada ketakutan dan ingin berusaha untuk sukses supaya diakui, terutama diakui oleh keluarga.
Ya, nah Berarti itu kata kunci- sangat berat buat saya Ya. karena jadi akhirnya saya berusaha ini, berusaha itu, sering gagal, sering itu segala macam, Pak. Itu dilawan Bu, ya. Ya, jadi karena berusaha mengatasi itu, tapi justru akhirnya jadi nggak bagus gitu karena itu untuk kepentingan orang lain gitu. Saya melakukan apa nih yang bikin bisa kira-kira bisa bikin Sebentar, sukses Bu. misalnya? Berusaha mengatasi itu, tetapi malah tidak bagus. Iya, hasilnya tidak bagus Maksudnya, karena datangnya dari berusaha menyenangkan orang lain. Oke. Menyenangkan orang tua, mendapat pengakuan, mendapat pujian, kayak begitu, ya. Nah itu seolah sambil ngerjakan aja udah, aduh nanti kalau salah gimana ya. Nah ketika mengajarkan itu pasti aja ada kritik. Ya, dan itu butuh waktu itu. Saya baru mungkin ya saya terus terang gini, saya umur 40 sekitar 45 itu mulai pencaharian lebih dalam. Di situ saya menyadari bahwa saya ini hidup bukan untuk diri saya, tapi untuk orang lain, untuk expectation misalnya dari orang tua, dari lingkungan yang kalau Miranda itu gini, jadi yang ada harapannya gitu, ada ekspektasinya. Nah, di situ saya menyadari ternyata saya belum hidup untuk diri saya sendiri. Terus kalau pertanyaannya hidup untuk siapa, Bu? Untuk orang lain, untuk menyenangkan orang lain, memenuhi harapan orang lain. Memang seperti itu, Bu ya. Iya. Ternyata hidup itu hanya untuk orang lain. Iya. Jadi yang misalnya saya have fun itu kayak side-nya gitu. Ya, jadi side-nya, tapi ketika hal-hal yang serius nih, soal karir, soal apa-apa gitu ya. Nah, di situ kayak ada beban. Apapun yang dikerjain itu ada beban. Gimana nih kalau karena berkali-kali gitu. Jadi ini kayaknya nggak disetujui, nggak berhasil. Jadi mulai ada ketakutan. Nanti kalau gagal lagi bagaimana gitu ya. Ibu. Nah. Ini karena saya udah diingatin, Bu. Nggak terasa ngomong begini nih 1 jam nggak terasa, Bu. Malah kurang nih rasanya. Akan tetapi kata penutup, Bu. Saya pingin mendengar seandainya saya dikasih kesempatan atau orang lain dikasih kesempatan untuk belajar sesuatu kepada Ibu Miranda. Apa yang bisa saya pelajari, Bu? Pelajari how to be happy. Karena itu kuncinya ya. Ketika melakukan sesuatu itu dengan happy, dengan joy, maka kita akan sehat. Sehat jasmani, sehat rohani. Nah, apapun yang sakit itu semua, baik dari sakit pikiran sampai sakit secara fisik, itu datangnya dari itulah yang nggak diberesin itu. Ya. Jadi itu sekarang kalaupun saya mengajar itu core-nya. Wow. Feel good. Ya. Ini kemarin masih ada berapa menit boleh saya silakan, kasih Bu. share sedikit. Kemarin kan saya baru selesai ngajar nih satu perusahaan besar di Jakarta ya. Nah, yang mestinya dipelajari itu materinya itu mengenai ada innovation, innovative thinking, terus presentation skill, ada bagaimana memberi komunikasi dan menginfluence dengan impact gitu. Tapi akhirnya yang kami lakukan adalah pertama memahami apa itu sebetulnya yang menjadi challenge dalam pekerjaan ya. Nah, challenge dalam pekerjaan itu ternyata merefleksi. Misalnya takut, ini saya takut karena nanti nggak diterima atau apa gitu ya. Nah itu sebetulnya ketika kita tarik, ternyata itu adalah pola. Saya nggak didengar. Nah ini setelah ditarik-tarik ternyata semua bukan pertama kali. Bukan hanya di pekerjaan tapi dalam kehidupan. Nah itu mereka menyadari, oh ternyata itu dari situ yang tadi saya bilang bosnya nggak mau kooperatif atau bosnya sulit, itu sebetulnya datang dari saya sendiri, ekspektasi bahwa bosnya itu sulit gitu, nggak bisa diajak ke kompromi atau apa, itu semua datang dari diri mereka. Ya itu satu. Kemudian Chan, dengar itu Chan. Dengar itu. Ya, jadi dan itu mereka baru sadar, oh ternyata it's me. Itu bukan itu sampai ada yang nangis gitu karena mereka menyadari. Terus belajar mendengar. Mendengar ini satu komponen yang sangat-sangat penting, yang sangat mungkin kurang dipahami dan kurang dipelajari. Karena ketika mendengar itu semua orang ingin didengarkan dan tidak ada yang mendengarkan. Dan ketika kita bisa memberikan
hadiah mendengarkan itu ke orang itu sebenarnya hadiah yang paling tinggi. Orang jadi lebih nyaman, orang jadi lebih percaya, dan orang berkesempatan untuk menyelesaikan apa yang dia omongkan yang selama ini bikin dia itu merasa tidak didengar karena tidak pernah selesai. Selalu ada yang interupsi apa segala macam ya. Itu satu. Nah, jadi praktek mendengar. Dan yang kemudian yang hari berikutnya adalah membongkar ketakutan-ketakutan. Dari mana datangnya dan bagaimana melepaskan itu. Dan hari terakhir hanya setengah hari aja itu baru presentation skills. Dan mereka bilang, wah ini sebetulnya sangat tidak diduga, tetapi ini yang sebetulnya sangat kami perlukan. Bukan yang sekedar teknis, sekedar bagaimananya, tapi memahami diri sendiri. Karena itu ternyata mengubah pemahaman mereka tentang diri mereka dan hubungan mereka dengan bukan saja di pekerjaan tapi dalam kehidupan. Wow. Terima kasih. Banyak dari kita yang tidak tahu, bahkan yang tahu atas apa yang kita lakukan saat ini. Kita melakukan segala sesuatunya kerja keras. Kita melakukan segala sesuatunya dengan bersemangat. Kita sering melakukan yang namanya sungguh-sungguh. Dan sering mengatakan adalah perfeksionis. Pertanyaannya, apa goalnya? Oh, kadang goalnya adalah mendapatkan yang namanya sebuah kepuasan. Kepuasan yang sering kita dapatkan adalah dengan cara menghasilkan sesuatu yang memang kita kerjakan. Dan bentuk penghasilan itu adalah sebuah pengakuan. Nah, ternyata bentuk penghasilan-pengakuan itu tidak selesai di situ. Tanpa bisa kita nikmati atau tidak. Menikmati ini juga ada dua hal. Apa itu? Apakah kita mau bahagia atas hasil itu atau kita mau menderita atas hasil tersebut? Pilihannya ada pada diri kita masing-masing. Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Arta. Salam sehat, berbahagia, telah Ibu. mengundang saya dan sangat menikmati.